Mari, silakan masuk. Mari. Baik, silakan ibu-ibu duduk dulu sambil kita menunggu pihak tergugat dan saksi ahli. Gimana kabarnya ibu? Alhamdulillah baik. Mari bapak, ibu silakan masuk. Silakan langsung duduk ya ibu, bapak. Kembali kita menunggu tenaga ahli. Bagaimana kabarnya ibu bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Silakan masuk ibu. Bagaimana kabarnya? Baik, Ya, alhamdulillah. silakan langsung duduk ya, Terima ibu, ya. kasih. Selamat siang Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya. Saya di sini akan memperkenalkan diri, Dwi Agustin Rianti, SHMH, selaku mediator yang akan memediasi untuk menyelesaikan sengketa jual beli rumah dari Ibu Silvi dan Ibu Citra. Baik, untuk mempersingkat waktu akan saya bacakan urutan mediasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pertemuan mediasi ini kita awali dengan perkenalan mediator dan para pihak, kemudian menjelaskan maksud dan tujuan manfaat mediasi, menjelaskan sifat prosesi mediasi, menjelaskan peran mediasi. Kemudian saya akan bacakan kesepakatan tata tertib secara proses mediasi. Yang kedua, saya sebagai mediator juga memfasilitasi dan mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan para pihak dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak. Yang ketiga, apabila proses mediasi mencapai kesepakatan, maka kesepakatan tersebut dituangkan dalam kesepakatan perdamaian dan para pihak dapat memilih kesepakatan perdamaian akan dikuatkan dengan akta perdamaian atau mencabut gugatan. Untuk selanjutnya, saya berikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk memperkenalkan diri. Sebelumnya, yang pertama akan memperkenalkan diri dari pihak penggugat. Silakan Ibu. Perkenalkan, nama saya Sapitri Anggraini. Baik, saya dari Citra Yunita. Ya, terima kasih untuk pihak penggugat. Kemudian memperkenalkan diri untuk pihak tergugat. Perkenalkan, nama saya Sandy Ardiansa. Perkenalkan saya Bu Laura Putri. Terima kasih. Kemudian silakan untuk ahli dari perbankan memperkenalkan diri. Ya, terima kasih Ibu. Perkenalkan, nama saya Profesor Dr. Batari Larasati Chandra Dewani, SHMH. Saya di sini selaku tenaga ahli di bidang perbankan dan transaksi giro. Saya akan menjelaskan apabila diperlukan mengenai transaksi pencairan cek dan rekening giro yang akan menjadi pokok permasalahan di sengketa ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Baik, sekarang kita akan langsung ke pokok permasalahannya. Untuk penggugat boleh dijelaskan dulu untuk pokok permasalahannya, silakan. Ya baik, terima kasih Bu. Rumah itu berlokasi di Petik Raja dengan nomor SHM 1225. Harga awal disepakati itu 800 juta. Namun Bapak Sandy dari Bunga memberikan DP sebesar 400 juta dan untuk pelunasannya mereka memberikan cek. Saya adalah kakak dari Ibu Selvi yang ikut mendampingi dari awal transaksi. Saya percaya kepada para tergugat karena dari awal terlihat meyakinkan dan berjanji akan melunasi tepat waktu. Namun, pada saat kami mencairkan cek di Bank BCA Purwokerto, cek tersebut tidak dapat dicairkan karena ada masalah administrasi dan rekening giro tidak dapat digunakan. Saat itu saya merasa sangat terpukul karena sertifikat sudah diserahkan dan urus balik nama sudah hampir selesai, tapi uang pelunasan tidak bisa dicairkan. Baik, apakah para penggugat mempunyai bukti yang konkret? Ada Bu, kami membawa kwitansi jual beli dan cek pembayaran. Baik, saya bisa melihat ya. Baik, saya telah melihat untuk dokumennya. Selanjutnya, silakan untuk para tergugat bisa memberikan tanggapannya. Baik, terima kasih Bu. Sebelumnya saya memang melakukan transaksi jual beli dengan Ibu Selvi. Akan tetapi saya tidak pernah berniat untuk menipu atau merugikan Bu Selvi. Kami melakukan pembelian rumah melalui transaksi secara bertahap Bu.
dan saya juga mengakui bahwa cek tersebut berasal dari rekening giro saya, tapi bisa saya tegaskan bahwa rekening saya tidak ditutup. Kalau memang rekeningnya aktif, kenapa ceknya ditolak, Bang? Kami bukan anak kecil yang bisa dibohongi. Saudara tidak bisa langsung menuju seperti itu. Saya juga baru mengetahui bahwa ada keliruan setelah pihak bank melakukan pemeriksaan. Kalian bagaimana ya? Saya itu sudah menunggu berminggu-minggu, tapi kalian dihubungin aja susah. Sebelumnya saya minta maaf Bu Selvi dan Bu Gani. Saya juga di sini panik dan saya banyak tekanan, tapi saya tidak lari dari tanggung jawab Bu. Tapi kenyataannya kami yang dirugikan. Rumah sudah diserahkan, tapi pembayaran belum dilunasi. Baik, mohon tenang untuk para pihak, Bapak Ibu. Kita di sini untuk mencari solusi yang terbaik dari permasalahan ini. Baik, untuk memperjelas untuk permasalahan cek dan rekening giro ini, mari kita dengarkan penjelasan dari tenaga ahli. Baik, silakan Ibu untuk penjelasannya. Terima kasih Bu Mediator. Boleh saya cek dulu dokumennya? Ya, baik. Silakan. Oke, baik. Berdasarkan dokumen yang saya pelajari ini, memang terdapat kesalahan. Namun, itu bukan karena rekening giro yang ditutup. Rekeningnya masih aktif, tapi terdapat kesalahan administrasi pada cek ini. Jadi, cek ini tidak dapat dicairkan. Dalam praktik perbankan, memang ini sangat vital ya. Apabila tanda tangannya salah, tanggal tidak efektif, bahkan data yang tidak sinkron, itu bisa menyebabkan cek tidak dapat diproses sementara. Jadi menurut Ibu, cek itu memang sudah bermasalah sejak awal? Ya, betul sekali. Tapi untuk rekening giro Bapak Sandy itu tidak ditutup. Jadi memang menyebabkan cek ini tidak dapat dicairkan karena terdapat kesalahan administrasi itu, Bu. Kalau begitu, kenapa tidak diperbaiki sejak awal? Maaf Ibu, karena kami juga baru tahu kesalahan tersebut setelah pihak bank memberikan penjelasan. Tetapi sikap Anda membuat saya merasa dipermainkan. Sekali lagi saya mohon maaf Bu Selvi dan Bu Gani. Saya akui komunikasi saya jelek. Kedepannya saya ingin memperbaiki komunikasi kita supaya bisa menyelesaikan permasalahan ini dengan baik Bu. Tolong minta kesempatannya. Baik, saya melihat ada pengakuan dari pihak tergugat mengenai kesalahan komunikasi dan kekeliruan administrasi. Sekarang mari kita fokus pada solusi. Saya hanya ingin pulangnya saja lah. Soalnya saya sudah merasa tidak percaya kepada mereka. Jika perlu, transaksi ini dibatalkan dan rumah dikembalikan. Jangan sampai dibatalkan Bu Mediator. Anak-anak kami sudah tinggal di sana Bu dan sudah bersekolah di sana. Kami akan susah untuk pindah-pindah tempat lagi Bu. Berikan kami kesempatan Ibu untuk menyelesaikan kewajiban kami. Kesempatan lagi, berapa lama kami harus menunggu? Ibu Selvi, Ibu Citra, kami memahami kekhawatiran Ibu berdua. Tapi di sini kami tetap membuka ruang musyawarah Ibu ya. Baik, kepada pihak tergugat, apakah saudara memiliki usulan yang konkret? Kami sanggup melunasi 400 juta dalam waktu 14 hari Ibu. Dan kami bersedia, sebagai tiga baiknya, kami bersedia untuk membuat surat pernyataan tertulis dan jaminan tambahan. Jaminannya apa? Kami akan memberikan jaminan 2 mobil pribadi kami beserta BPKB-nya sampai hari pelunasan selesai Bu. Kalau sudah begini saja baru bicara serius. Menurut pendapat saya, hal begini itu wajar terjadi pada sengketa perdata. Apalagi ada itikat baik dari pihak tergugat dengan adanya tambahan jaminan. Baik, kalau gitu bagaimana tanggapan para pihak penggugat? Sebenarnya saya masih merasa sangat kecewa ya. Cuma saya ingin permasalahan ini cepat selesai dan diselesaikan secara damai. Kalau memang ada perjanjian dan batas waktu yang jelas, saya setuju. Baik, berarti kita sudah ada titik temu dari permasalahan ini ya Bapak Ibu sekalian. Sekarang saya akan membaca poin-poin kesepakatan sementara. Yang pertama, para tergugat mengakui adanya kekeliruan administrasi dalam menerbitkan cek. Yang kedua, para tergugat meminta maaf kepada para penggugat.
Yang ketiga, tergugat wajib melunasi sisa pembayaran sebesar 400 juta. Yang keempat, pelunasan dilakukan paling lambat 14 hari sejak kesepakatan ditandatangani. Yang kelima, para tergugat menyerahkan 2 kendaraan BPKB sebagai jaminan sementara. Yang keenam, kesepakatan perdamaian akan dikuatkan dalam akta perdamaian. Bagaimana? Apakah semua pihak setuju? Saya setuju, Bu. Saya setuju apabila pembayaran benar-benar dilakukan. Saya setuju juga. Kami bersedia untuk memenuhi kewajiban tersebut. Baik, dengan demikian mediasi hari ini berhasil dan kita mencapai kesepakatan damai. Saya mengapresiasi para pihak telah bermusyawarah dengan baik dan secara damai hingga tidak melakukan sampai ke jenjang peradilan. Ya, saya harap setelah persoalan ini hubungan silaturahmi kita tetap terjalin ya. Saya juga berharap komunikasi ini kedepannya bisa lebih baik di Silvi. Saya hanya ingin permasalahan ini selesai dengan adil. Terima kasih Ibu telah memberikan kesempatan. Baik, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mengikuti proses mediasi dengan baik. Semoga kesepakatan ini menjadi penyelesaian yang terbaik bagi semua para pihak. Baik, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mengikuti proses mediasi ini dengan baik. Semoga kesepakatan ini menjadi penyelesaian yang terbaik bagi kita semua. Di sini adalah kesepakatan perdamaian. Mari kita tanda tangan bersama, Ibu, dari penggugat untuk mewakili satu dan dari tergugat untuk mewakili juga bertanda tangan. Silakan untuk pihak penggugat. Baik, kita sudah selesai untuk mediasi ini dan sudah tertuang dalam naskah perdamaian mediasi di hari ini. Mari Ibu kita berjabat tangan. Terima kasih banyak untuk semuanya.